Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini kita bicara mengenai janji Tuhan kepada Daud ya. Dan kita akan melihat di 2 Samuel ini pasal 7. Di situ di sini ada konteksnya tuh Daud rindu dia membangun bait suci karena dia lihat dia bicara ini kepada Nathan. Lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras padahal tabut Tuhan tuh diam di dalam tenda ya. Nah, dan akhirnya ternyata Tuhan tidak izinkan Daud bangun dan itu akhirnya Salomo. Nah, kemudian di sini Tuhan berikan janji yang luar biasa ini ya. Aku akan bangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Kemudian ayat 15 ini ada ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Jadi artinya bukan hanya dijanjikan Salomo itu akan bangun bait suci, tapi juga keluarga Daud terus turun-temurun memimpin Israel. Kerajaannya kokoh ya. Nah, inilah salah satu anak Daud yang disebut Mesias itu dalam perjanjian lama. Itulah ya yang dimaksud itu, nanti tahtanya Mesias itulah yang akan kokoh selama-lamanya. Oke. Nah, sekarang kita mau melihat ini. Masing-masing sebenarnya semua bangun gereja itu. Salomo bangun bait suci ya. Nanti anaknya Daud satu lagi yang namanya Mesias itu juga bangun bait suci. Hanya bait sucinya orang ya. Yesus bilang tubuhkan bait suci ini aku akan dirikan dalam 3 hari. Maksudnya orang ya, gereja. Nah, mari kita masuk ke dalam gereja ini ya, yang dibangun oleh Yesus. Karena saya katakan aku akan mendirikan gerejaku. Nah, jadi seperti apa gereja yang dibangun oleh Yesus ini? Nah, karena ini sekarang orang pemimpin denominasi ngomong denominasi itu gereja ya. Padahal itu pecahan gereja yang udah puluhan ribu itu masih juga dibilang itu gereja katanya. Jadi oke lah, nah kita lihat dulu di Matius 23 untuk melihat gereja itu seperti apa. Ingat saudaraku ya, kalau mau belajar gereja itu belajarnya dari Alkitab perjanjian baru ini ya. Jangan belajar di Katolik, gereja Ortodoks itu udah jatuh, itu udah jadi denominasi. Mari kita lihat dulu ya. Pasal 23 ini Matius ya. Ini nggak kita baca semua deh, tapi konteksnya ini Yesus sedang berbicara. Ini perhatikan ya, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak, satu, kedua juga kepada murid-muridnya. Jadi 2 kelompok Yesus sedang bicara. Ayat 2 dia bicara yang pertama kepada orang banyak. Ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ini Yesus sedang kepada orang banyak. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi jangan kamu turuti perbuatannya. Itu kepada orang banyak itu saja. Kau jangan berontak sama orang Farisi dan Taurat. Taati, turuti. Karena dia apa? Punya kursi Musa. Nah, ini kursi Musa ini apa namanya? Otoritas ya. Memang perjanjian lama yang dibangun itu ada otoritas ya, simbol ya. Nah, kemudian tapi ayat 8 Yesus bilang kepada murid-muridnya, tetapi kamu, perhatikan ya, beda ya. Janganlah kamu disebut rabi, jangan, karena kamu semua adalah saudara ya. Ayat 10, janganlah pula kamu disebut mimpin ya. Jadi artinya intinya semuanya sama. Kamu semua saudara, egaliter, tidak ada kursi Musa. Nah, itu konteksnya ya. Di dalam gereja tidak boleh ada kursi Musa, sorry sudah. Terlalu semangat ya. Tidak boleh ada kursi Musa, tidak boleh ada hierarki ya, tidak boleh ada jabatan-jabatan yang ini sudah tahu kalau organisasi itu ya. Ini gembala sidang itu ya. Itu tuh dia punya otoritas. Itu organisasi garis-garis itu bukan garis-garis biasa, itu garis otoritas. Artinya ya kotak yang bawah bertanggung jawab ke atas ini. Dan yang tertinggi otoritasnya itu ada di kotak yang paling tinggi itu ya. Biasanya gembala sidang atau pendeta senior atau apapun juga itulah. Pendeknya itulah hierarki. Itu gereja nggak boleh begitu. Itu bukan gereja. Itu adalah denominasi yang kemasukan pemerintahan manusia, sistem pemerintahan manusia mengatur itu ya. Nah, itu sekarang kita lihat ya. Inilah gereja yang Yesus mau bangun ya. Bait suci yang Yesus mau bangun itu gini, yaitu kamu semua saudara. Apa enggak ada pemimpin, rasul, nabi, pengajar? Ada. Tapi mereka fungsinya seperti Kolose 2:19, yaitu sebagai urat-urat dan sendi-sendi yang mengikat dan mempersatukan. Sementara tubuh itu semua pegang kepada kepala, tubuh bertumbuh dalam pertumbuhan ilahinya. Sudah baca Kolose 2 ayat 19. Itulah dia pertumbuhan organisme, pertumbuhan gereja yang diinginkan oleh Tuhan Yesus ya. Itulah yang mau dibangun oleh Tuhan Yesus ya. Nah, ini sekarang gereja udah pecah ya, berantakan karena serangan serigala ganas. Kisah para Rasul 2 ayat 30. Kisah para Rasul 20 ayat 30.
Paulus bilang pada para pemimpin penatua di Efesus itu, ngomongnya di Miletus ya, di antara kamu akan ada orang-orang yang oleh karena serangan serigala-gala tarik murid-murid kepada dirimu sendiri, bangun kerajaan sendiri, bangun hierarki, bangun kursi Musa, engkau duduk di situ, engkau atur itu semua. Nah, dalam sejarah, saya mau sebut dulu ini ada sejarah nih ya, orang yang namanya, yang pertama diketahui dalam sejarah ini, Ignatius itu dari Antioquia, dia uskup, dia di Antioquia tahun 115 Masehi kurang lebih situ. Nah, disitulah dia, ini orang Ignatius ini orang hebat nih. Dia mati martir di Roma, ya dia bikin 7 surat, tapi dia inilah yang pertama kali memasukkan hierarki ke dalam gereja. Yang diketahui ya, dia ajarkan begini. Dulu pemimpin gereja itu namanya penatua, penilik ya. Itu dari kata Yunani 2, episkopos dengan presbuteros. Kalau episkopos itu epi itu artinya di atas, skopos itu melihat. Jadi para penatua itu bisa melihat dari atas untuk memahami mana serigala ganas supaya dia jaga jemaat. Sementara presbuteros itu artinya tua, udah dewasa rohani lah ya. Ini orangnya sama. Dari mana kita tahu? Ya, dari Titus pasal 1 ayat ini. Coba perhatikan ya. Paulus menggunakan istilah dua istilah Yunani dibalik-balik sama ya, bergantian. Saudara lihat ya. Titus 1 ayat 5 dikatakan begini, aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan di sini presbuteros. Engkau tetapkan ya presbuteros itu ya di mana di setiap kota itu ya. Kemudian ayat 7-nya, sebab sebagai pengatur rumah Allah di sini ya, seorang episkopos. Tapi maksudnya kan sama aja itu kan. Hanya istilahnya jadi dibedakan. Padahal sebenarnya orangnya itu juga. Ya. Tapi Ignatius ini ngotot, pokoknya harus ada seorang uskup, ya, episkopos itu harus uskup di atas tiap lokal itu mesti ada satu orang. Akhirnya uskup ini beradu lah yang di antara kota-kota itu beradu siapa yang paling tinggi. Akhirnya uskup agung, ada uskup agung di atasnya. Nanti uskup agung ini bertarung lagi karena manusia itu punya kedagingan karena serangan serigala ganas mau jadi orang penting, mau jadi orang nomor 1 di dalam gereja. Saya juga dulu begitu, tapi saya sudah bertobat ya. Nah kemudian ini uskup ini bertarung, akhirnya adalah kardinal. Setelah kardinal bertarung lagi nih, akhirnya paus. Itulah dia gereja Katolik. Jangan belajar tentang itu, gereja Katolik itu denominasi yang kalau dalam Wahyu pasal 17 itu pelacur besar itu, ibu pelacur itu. Dia minum darah saksi Yesus itu banyak sekali ya, sampai mabuk dia. Jangan belajar di situ, jangan belajar di gereja ortodok. Kalau mau belajar gereja, belajar dari Perjanjian Baru atau yang terutama tulisan Rasul Yohanes, karena disitulah gereja pecah di zaman Rasul Yohanes ya. Jadi saudaraku ya, kita kembali kepada tema kita ya, janji Tuhan kepada Daud ya. Tuhan bilang kepada Daud, tahtamu akan kokoh selama-lamanya. Artinya di situ dia bukan bicara kerajaan Salomo ya. Salomo kokoh juga dan dia bangun bait suci, tapi yang dimaksud di sini adalah kerajaan Mesias, kokoh selama-lamanya ya. Tapi ingat, kerajaan Mesias sekarang umat kerajaannya udah pecah berantakan ini ya, udah gereja yang dibangun itu berantakan nih. Tapi Tuhan punya umat kerajaan. Nah, mari kita baca tuh terakhir ini kali ya. Terakhir kan ini renungan singkatnya, Lukas pasal 12 ayat 32. Ini yang terakhir ya. Tuhan punya orang-orang yang tidak ambil bagian dalam kerusuhan kursi Musa ya. Saya bilang kerusuhan ngotot mau jadi orang nomor 1 di gereja gitu loh. Pecah gereja, itu gereja dalam pemimpin denominasi kan itu, tarik murid kepada dirinya, bangun kerajaan. Ini kita nggak mau ikut-ikut itu ya. Lukas 12 ayat yang ke-32. Mari saya baca dulu ya sebagai penutup ini ya. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jadi kawanan kecilnya orang-orang yang disiapkan Tuhan, ditentukan Tuhan untuk tidak ikut ambil bagian dalam kekacauan denominasi perpecahan itu yang semuanya berantakan, rebut-rebutan kursi Musa lah ya, namanya kursi Musa. Kalau udah duduk di situ jabatan, pasti datang uang, datang hormat manusia, datang macam-macam. Makanya manusia itu sekelas Ignatius saja ngotot ingin nomor 1. Itu saya ada bukunya tuh, kutipan dia ya, J.B. Lightfoot, The Apostolic Fathers. Saya udah bikin tulisannya itu. Ngeri, dia dia bilang gini, engkau harus anggap bisopmu itu Tuhan, katanya. Coba bayangin itu. Nanti deh kalau mau ya, saya kasih tulisannya. Oke lah. Kesimpulannya apa daripada janji Tuhan ini kepada Daud ini ya? Kesimpulannya, saudaraku, semoga Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita.
sehingga kita ambil bagian dalam kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya itu. Bahkan kerajaan Mesias, kalau saya baca ini ya, baca terus ya. Di dalam Yesaya 9 ayat 7, kerajaan Mesias itu dalam hal perluasan pemerintahnya tidak berkesudahan di atas tahta Daud. Semoga kita mendapat kasih karunia ambil bagian dalam kerajaan Mesias yang akan ditegakkan di muka bumi ini nanti. Kedatangan Tuhan Yesus itu yang kedua kali biasa disebut. Itu dia akan menegakkan kerajaannya dan itu kokoh selama-lamanya. Perluasannya sampai menaklukkan segala sesuatu. Sampai Bapa menjadi semua dalam semua. Tapi kalau kita sekarang gereja ini mau bangun hierarki, bangun kerajaan sendiri, bangun kursi musuh aja mundur, nggak bisa dia ikut di situ. Haruslah kawanan kecil yang ditentukan Tuhan. Semoga saudara dan saya termasuk kawanan kecil yang ambil bagian dalam kerajaan Mesias yang akan ditegakkan di muka bumi ini, ya. Sebentar lagi nih ya, kita bilang datanglah Tuhan Yesus, ya, datanglah kerajaanmu, jadi kehendakmu di bumi seperti sorga. Kita udah rindu ini, cepat kayak datang ya. Soalnya sekarang ini kita udah sangat rindu lah ya. Semoga lah saudara dan saya mendapat kasih karunia untuk ambil bagian dalam kerajaan Mesias itu. Haleluya, amin.